Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hadonah. Fasl menjelaskan hukum-hukum merawat anak. Ketika seseorang suami dan istri bercerai dan mereka mempunyai anak, kepada siapakah yang lebih berhak anak tersebut harus dirawat? Wahya lugotan. Lapad hamalna menurut istilah bahasa makhudatun minal hibbi, diambil dari kata lapad hibbi bikasril ha'i, dibaca dengan kasrah yaitu lapad hibbi. Wahwal jambu. Ya, hadonah menurut istilah bahasa yaitu lambung. Lidomil hadinati tifli ilaihi, karena seseorang ibu ketika merawat anak, seorang ibu tersebut menempelkan anaknya kepada lambungnya. Wasyar'an hifdu ma la yastakilu bi amri nafsihi amma yu'lihi li adami tamyizihi katifli wa kabiri majnuni. Tapi hadonah menurut istilah bahasa secara sara adalah menjaga anak yang belum bisa mengurusi dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Entah dikarenakan belum tamyiz seperti anak kecil, ataupun misalkan anak tersebut memang sudah dewasa tapi majnun, tapi gila. Jadi hadonah menurut istilah bahasa yaitu menjaga anak yang belum bisa mengurusi dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Nah, entah dikarenakan belum tamyiz yaitu masih kecil, ataupun sudah dewasa dikarenakan majnun, dikarenakan gila. Wa idza faraqa rajul zaujatahu walahu min hawaladun fahiya ahqqu bihadonatihi. Ketika seseorang suami, ketika seseorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri tersebut, fahiya ahqqu bihadonatihi, maka istri tersebut lebih berhak merawat anak tersebut. Jadi ketika seseorang suami dan istri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak merawat anak yaitu ibunya. Bitarbiyatihi bima yuslihuhu bita'ahudihi bitu'amihi wa syarabihi wa ghasli badanihi wa taubihi wa tamridihi wa ghairi dalika minas solihah. Maksudnya merawat anak dengan sesuatu yang terbaik baginya, misalkan dalam perawatan dengan memberi makanan, wa syarabihi memberikan minuman, wa ghasli badanihi memandikan anak tersebut, wa thawbihi mencuci pakaian anak tersebut, bahkan wa tamridi wa ghairi dalika merawat anak tersebut dari perkara-perkara yang lain, minal masolihi dari hal-hal yang positif bagi anak tersebut. Maka ketika seseorang suami dan istri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak mengurusi anak tersebut yaitu kepada istrinya. Wa mu'natul hadonah alaman alaihi nafaqatu tifli. Namun biaya hadonah, biaya merawat anak ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut. Jadi biayanya tersebut ditanggungkan kepada mantan suaminya. Yang wajib mengurusi, yang lebih berhak mengurusi anak tersebut yaitu ibunya. Tapi yang wajib menafkahinya alaman alaihi nafaqatuhu tiflu, yaitu seseorang yang wajib menafkahi anak tersebut. Maksudnya ya mantan suaminya tersebut wajib menafkahi anak tersebut. Wa idam tana'at jauzatu wa idam tana'at zaujatu minal hadonati waladuha wa idam tana'ati zauzatu minal hadonati waladiha intaqolatil hadonati li ummahatiha. Ketika istri tidak mampu merawat anaknya, maka hak asuh berpindah kepada ibunya. Misalkan ketika istri tidak mampu merawat anaknya tersebut, maka hak asuh berpindah kepada ibu istri tersebut. Watastamiru hadonatu jauzatu ila mudiji sab'i sinin. Namun hak asuh istri tersebut hanya berlangsung hingga melewati usia 7 tahun. Jadi ketika si anak tersebut di bawah umur 7 tahun, maka yang lebih berhak merawat anak tersebut yaitu istrinya. Wa abaru min hal musannifu li anna tamyiza
yaqa'u fiha ghaliban lakinil madharu innama huwa ala tamyiz sawa'un hasala qabla sab'i sinin aw ba'daha. Karena Kiai Musonif Abaroha mengungkapkan 7 tahun tersebut karena sesungguhnya kebiasaan tamyiz biasanya terjadi pada umur tersebut. Akan tetapi prinsip adalah hingga tamyiz, maksudnya jika sudah terjadi tamyiz entah sudah umur 7 tahun wabak taha ataupun setelahnya, biasanya anak tersebut mempunyai sifat tamyiz, yaitu biasanya berumur 7 tahun. Maka ketika seseorang suami dan istri bercerai mempunyai anak-anak tersebut di bawah umur 7 tahun, maka anak tersebut hak asuhnya yaitu diutamakan kepada ibunya. Tumma ba'daha yukhayyirul mumayyizu baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Kemudian jika anak tersebut sudah melewati usia 7 tahun, misalkan usia 10 tahun sampai ke atas, maka anak kecil yang sudah tamyiz tersebut ikhtaro baina abawaihi, disuruh memilih di antara kedua ibunya, di antara kedua orang tuanya, disuruh memilih entah abawaihi, entah kepada bapaknya ataupun kepada ibunya. Anak tersebut diserahkan nanti kalau misalkan anak tersebut memilihnya kepada ibunya, terus memilih kepada ibunya, maka hak asuh dipasrahkan kepada ibunya. Tapi kalau misalkan sudah tamyiz, anak tersebut memilih ingin hidup sama bapaknya, maka si anak tersebut harus dipasrahkan kepada bapaknya. Fa in kana fi ahadil abawaini naqsun kajununin fal haqqu lil akhar ma dama naqsu qaiman bihi. Tapi jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kekurangan, maaf misalkan seperti junun, seperti misalkan hilang akal, maka anak tersebut diserahkan pada orang tuanya yang satunya selama sifat kurang tersebut masih pada ada orang tua tersebut. Jadi misalkan walaupun si anak tersebut sudah melewati usia tamyiz, misalkan sudah melewati usia tamyiz seperti misalkan sudah usia 12 tahun ataupun lebih, tapi kalau misalkan salah satu orang tuanya memiliki kekurangan seperti junun, seperti hilang akal, maka anak tersebut harus diserahkan kepada orang tua yang masih sehat akalnya. Misalkan ayahnya maaf majnun, ayahnya itu misalkan sudah hilang akal, tetap hakim harus memutuskan anak tersebut harus mengikuti kepada ibunya. Wa idza lam yakun abu maujudan khairul waladu bainal jadi wal ummi. Jika ayahnya sudah tidak ada, anak harus memilih di antara kakek dan ibunya. Misalkan anak tersebut memang ingin mengikuti jalur ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal, maka anak tersebut diasuhnya oleh jadi, oleh kakaknya wal umi, ataupun misalkan diasuh oleh ibunya ibunya suami tersebut. Kalau misalkan suaminya sudah tidak ada, misalkan meninggal ataupun dan lain-lain yang tidak ada lah, maka si anak tersebut diasuh oleh kakeknya ataupun diasuh oleh ibunya suami tersebut. Wa kadza yaqa'u takhiru bainal ummi wa man ala hasyiyati nasabi ka akhin wa amin. Begitu juga anak tersebut disuruh memilih di antara ibu dan orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab dari jalur samping seperti saudara ataupun dari paman, dari seayah. Nah, misalkan anak tersebut ya dibolehkan juga jika bapaknya sudah tidak ada, maka diperbolehkan memilih misalkan kepada kakeknya, kepada ibunya suami tersebut, ataupun dalam jalur samping misalkan seperti saudaranya ayah tersebut, seperti misalkan paman atau misalkan paman dari ayah, maksudnya paman dari ayah ataupun yang lainnya. Wasyaro itul hadonati sabun. Namun syarat-syarat merawat anak ketika seseorang suami dan istri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka anak-anak tersebut yang lebih berhak dipilihkan kepada siapa. Dan hadonah tersebut memiliki beberapa syarat. Di antaranya wasyaro itul hadonatu sabun. Syarat-syarat merawat anak yaitu ada 7.
Syarat merawat anak yaitu ada 7. Ahadu hal aktu fala hadonata 5 jununati atbaqa jununhu au taqatta'a. Pertama, syarat orang yang diperbolehkan merawat anak yaitu al-akdu, yang masih mempunyai berakal. Fala hadona kata, sehingga tidak ada hak asuh bagi orang gila, baiknya gilanya terus menerus ataupun misalkan gilanya takopo, gilanya terputus-putus. Syarat pertama, hak asuh merawat anak yaitu orang tuanya yaitu al-aqlu, berakal. Maka jika orang tuanya emang majnun, lima jununihi atbaqa junuhu au taqatta'a, entah misalkan suaminya tersebut gilanya terus menerus au taqatta'a atau gilanya itu terputus-putus, maka tidak ada hak asuh baginya. Pain qala jununuhu kayaumin pisanatin lam yabtul hakul hadonah bidzalika. Jika gilanya, nah misalkan istri, jika gilanya istri tersebut hanya sebentar, misalkan hanya sehari di dalam setahun, maka hak asuh tidak batal sebab penyakit tersebut. Misalkan istri tersebut mempunyai cacat, di antaranya gilanya dalam setahun hanya 1 hari 1 malam misalkan, maka hak asuhnya tidak batal oleh perkara tersebut. Jadi yang pertama syarat hadonah, istri tersebut harus berakal, tidak diperbolehkan junun. Jika istri tersebut junun, entah jununnya itu hilang akalnya itu terus menerus ataupun takopo, hilang akalnya itu terputus-putus, maka istri tersebut tidak diperbolehkan, tidak ada hak asuh baginya. Yang kedua, jika hilang akalnya dalam setahun misalkan hanya 1 hari 1 malam, maka tidak batal hak asuh, maka hak asuhnya tidak batal sebab penyakit tersebut. Wasani al-huriyatu pala hadona talik rokiki wa in adzina laha sayyiduha fil hadona. Syarat yang kedua, istri diperbolehkan merawat anak. Istri tersebut bersifat huriyah, bersifat merdeka. Pala hadonata, maka tidak ada hak asuh li rokikin bagi amat. Maka bagi amat tidak diperbolehkan, tidak ada hak asuh bagi amat. Wa in adzina laha sayyiduha fil hadona. Walaupun sayyid dari amat tersebut mengizinkan, kata si bosnya misalkan diperbolehkan, diizinkan si amat tersebut mengurusi anak. Walaupun si sayyidnya memberi izin, maka tidak diperbolehkan, tidak ada hak asuh bagi amat. Hak asuh hanya berlangsung pada wanita yang huriyah, wanita yang merdeka. Wasalisu adin pala hadonata likafirati ala muslim. Yang ketiga, syarat hadonah, syarat diperbolehkan hak asuh yaitu adin, orang yang mempunyai beragama Islam. Fala hadonah tali kafiratin ala muslimin, sehingga tidak ada hak asuh bagi istri kafir ala muslimin atas anak yang beragama Islam. Misalkan anak tersebut beragama Islam, cuman istrinya kafir, maka tidak ada hak asuh bagi istri yang kafir atas anak yang muslim. Warabi'u wal khamisu, syarat yang keempat dan syarat yang kelima al-iffah. Jadi syarat yang keempat dan syarat yang kelima al-iffah wal amanah. Terjaga. Fala hadonata lipasikotin, maka tidak diperbolehkan, maka tidak ada hak asuh lipasikotin kepada istri yang fasik. Misalkan maaf istri tersebut misalkan pelacur ataupun misalkan yang sering pelacur, maka tidak ada hak asuh bagi istri yang fasikoh, bagi istri yang fasik. Istri yang diperbolehkan merawat anak yaitu al-iffah wal amanah, yang bersifat iffah, yang bersifat keraksa, wal amanah, dan bersifat amanah. Jadi tidak diperbolehkan hak asuh kepada wanita yang fasikoh, kepada wanita yang fasik. Fala yustaratu fil hadonati tahaqqul adalah al-batinati bala takhfi adalatu zahir.
Di dalam hak asuh, sifat adil yang batin tidak disyaratkan harus nampak nyata, bahkan sudah cukup dengan sifat adil yang dohir saja. Nah, maksud di dalam fikih sifat adil yaitu sifat adil yang hanya sekedar nyata. Jadi tidak disyaratkan sifat adil yang di dalam batinnya, di dalam hatinya. Wasadisu al-iqamatu fil baladil mumayyiz bi ayyakuna abawahu muqimaini fi baladin wahidin. Syarat yang keempat, hak asuh. Syarat hak asuh yang keenam yaitu bertempat tinggal di daerah anak tersebut, dengan artian kedua orang tuanya bertempat tinggal di satu daerah. Syarat hak asuh, syarat yang keenam yaitu bertempat tinggal di daerah anak tersebut. Jadi dengan artian kedua orang tuanya bertempat tinggal di satu daerah tersebut, si anak tersebut. Walau aroda ahadu masapur hajatin kahajin wajid watijaratin tawilan kana sapur au qasiran kana waladul muwaizu wa ghairuhu ma'al muqim minal abawaini hatta yaudal musafiru minhuma. Sehingga jika salah satu dari orang tua tersebut, suami istri tersebut, salah satunya ingin bepergian karena ada hajat, entah bepergiannya jauh au qasir ataupun bepergiannya dekat, maka anak yang sudah tamyiz ataupun belum tamyiz harus bersamaan dengan orang tua yang mukim, orang tua yang tinggal, orang tua yang bertempat tinggalnya dari kedua orang tua tersebut, sehingga kedua orang tuanya ketika berpergian maka si anak tersebut harus diserahkan kepada yang mukim, kepada orang tuanya yang mukim. Misalkan ketika sang suami istri bercerai dan suami istri salah satunya misalkan ibunya tersebut ingin bepergian, entah bepergiannya jauh ataupun dekat, apalagi jauh, maka si anak tersebut harus dipasrahkan mukimin kepada orang tua yang mukim, kepada orang tua yang tidak bepergian. Misalkan istrinya bepergian keluar kota, maka si anak tersebut harus dipasrahkan dulu kepada mantan suaminya tersebut. Walau aroda ahadul abawaini saparon nuqlatin fal abu aula minal umi bihadonatihi fayanzi'uhu hak minha. Jika salah satu dari kedua orang tuanya ingin pindah, misalkan si istrinya tersebut ingin pindah, maka ayah lebih berhak daripada ibu untuk mengasuh anak tersebut, sehingga anak diambil oleh ayah dari si ibu. Misalkan ibu tersebut, sang suami tersebut ingin pindah dari daerah tersebut, misalkan dari Jakarta pindah ke Kalimantan, maka si anak tersebut lebih berhak diasuh oleh ayahnya. Wasyartu sabi, syarat yang keenam, al-khulu ayyil khulu umil mumayyiz min jaujati laisa min maharimi tifli. Syarat yang ketujuh yaitu al-khulu, yaitu sepi. Maksudnya ibunya tersebut, ibu dari anak ibunya tersebut, sepinya ibu anak yang tamyiz dari seseorang suami yang bukan termasuk dari mahramnya anak tersebut. Maksudnya syarat yang keenam yaitu hulu, sepi si ibunya tersebut memang belum menikah dengan laki-laki yang lain. Painakahat sakhson min maharimihi ka amitifri awibni amihi awibni akhihi warodhiya kulu minhum bil mumayyiz falataskutul hadonatu bidzalika. Jadi sehingga jika si ibu tersebut menikah dengan seseorang laki-laki dari mahram-mahram anak kecil tersebut, misalkan si istri tersebut, si ibu tersebut menikahi misalkan seperti kepada pamannya, terus anak laki-laki paman ataupun anak kecil tersebut, maka atau anak laki-laki saudara laki-laki anak kecil tersebut, dan masing-masing dari mereka lera dengan anak kecil tersebut, maka hak asuh ibunya tidak bisa gugur sebab pernikahan. Memang syarat pertama si istri tersebut harus hulu. Tapi kalau misalkan si istri tersebut ataupun ibu anak tersebut menikah dengan mahram-mahramnya, seorang lelaki dari mahram-mahramnya anak kecil tersebut, misalkan menikah seperti kepada pamannya anak kecil tersebut, atau misalkan kepada anak paman dari anak kecil tersebut,
Maka jika hal tersebut direlakan, maka hak asuh ibunya tidak bisa gugur sebab pernikahan. Jadi hak asuh tetap berlangsung. Fa ini ikhtala syartun minha aisab ahfil umi saqatu hadonatu kama taqaddam syarhu mufassalan. Jika salah satu syarat dari 7 tersebut, jika salah satu dari 7 syarat tersebut memang ada kekurangan, maka hak asuh menjadi gugur sebagaimana penjelasan yang sudah terperinci. Misalkan hak asuh ibu yang 7 tadi salah satunya tidak ada, misalkan ibunya tersebut memang junun, misalkan hilang akal, maka hak asuhnya menjadi gugur. Pokoknya salah satu dari 7 syarat tersebut hilang, maka hak asuh dari ibu tersebut menjadi gugur. Kitab Ahkamil Jinayat, wallahu a'lam bishawab.